Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sudah siap kan untuk belajar hari ini? Bertemu lagi dengan Ibu Nuri di pelajaran IPS. Ibu harap semoga kalian sudah pada sarapan ya, agar kalian mempunyai energi dan fokus ketika mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk memasuki materi, sebelumnya Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini ya, Nak. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu harap kalian nanti mampu untuk memahami konsep pasar, memahami bentuk-bentuk pasar, dan kalian nanti mampu menganalisis peran pasar dalam pembentukan harga. Selain itu, Ibu harapkan nanti kalian mampu menyusun laporan sederhana tentang kondisi pasar yang ada di tempat tinggal kalian, bisa itu pasar tradisional maupun pasar modern. Nah, untuk mengefektifkan waktu, yuk disimak dulu video pembelajaran berikut ini ya. Ini dia videonya. Pasar merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan jual beli. Atau pasar merupakan proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Pasar ternyata mempunyai ciri-ciri loh atau kriteria tertentu. Apa saja sih? Nah, ciri-ciri pasar adalah yang pertama, adanya calon penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga, adanya interaksi antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang keempat, adanya proses permintaan dan penawaran oleh kedua belah pihak, yang mana di sini terjadi proses tawar-menawar yang akan mendapatkan harga keseimbangan. Untuk bentuk pasar, menurut wujudnya pasar terbagi dua. Yang pertama, pasar konkret dan pasar abstrak. Pada pasar konkret, penjual dan pembeli serta barang yang dijualbelikan dapat bertemu langsung atau dilakukan secara langsung. Contohnya adalah pasar tradisional dan pasar modern. Sedangkan pada pasar abstrak, barang dan jasa yang diperjualbelikan serta penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung. Contohnya ialah pasar bursa atau pasar saham dan pasar online shopping. Menurut barang yang diperjualbelikan, pasar terbagi dua, yaitu yang pertama pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Pasar barang konsumsi merupakan pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari untuk dikonsumsi, seperti pasar buah, pasar sayur, mal, ataupun pasar yang ada di sekitar tempat tinggal kalian ya anak-anak, seperti pasar tradisional maupun pasar modern seperti Alfamart, Alfamidi maupun Indomaret. Nah, sedangkan pasar barang produksi adalah pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi yang mana seperti pada gambar tersebut adalah faktor produksi dari tenaga kerja dan pasar modal. Yang ketiga, menurut luas jaringan distribusinya. Menurut luas jaringan distribusinya, pasar dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pasar setempat atau pasar lokal, yang kedua, pasar nasional, yang ketiga, pasar regional, dan yang keempat, pasar internasional. Pasar lokal atau pasar setempat merupakan pasar tempat terjadinya hubungan antara penjual dengan pembeli dalam satu daerah atau satu wilayah tertentu saja. Pasar lokal sering pula disebut dengan pasar setempat. Contohnya adalah pasar pagi pada suatu daerah. Yang kedua, pasar nasional.
Pasar nasional merupakan pasar tempat terjadinya hubungan antara penjual dan pembeli dari berbagai daerah atau wilayah dalam suatu negara. Contohnya, Pasar Bursa Efek Jakarta dan Pasar Batu Akik. Yang ketiga adalah pasar regional. Pasar regional merupakan pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam satu kawasan. Pasar ini biasanya di bawah suatu organisasi yang berada dalam wilayah kawasan tersebut. Yang keempat, pasar internasional. Pasar internasional merupakan pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Biasanya, komoditi yang dijual merupakan produk-produk yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Yang ketiga adalah menurut waktu penyelenggaraan, pasar terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pasar harian, yang kedua pasar mingguan, yang ketiga pasar bulanan, dan yang keempat pasar tahunan. Pasar harian, kegiatan aktivitasnya berlangsung setiap hari. Contohnya adalah pasar pagi. Yang kedua, pasar mingguan, pasar yang kegiatannya terjadi 1 kali dalam seminggu. Misalnya, pasar Senin, pasar Selasaan, pasar Rabuan. Pada pasar bulanan, kegiatannya dilakukan sebulan sekali. Pasar ini dapat kita temukan di daerah industri atau kantor pos. Pasar ini dibuka pada saat karyawan pabrik gajian atau pembayaran pensiunan pegawai pos. Sedangkan pada pasar tahunan, pasar itu diadakan setiap 1 tahun sekali. Pasar ini bersifat nasional maupun internasional. Penyelenggaraannya sebagai ajang promosi untuk produk-produk tertentu ataupun produk baru. Misalnya, Pekan Raya Jakarta, Pekan Raya Sumatera Utara, dan Pasar Malam Sekaten di Solo. Terakhir, menurut strukturnya, pasar dibagi menjadi 2, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan bersifat homogen, penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga karena ditentukan oleh kekuatan pasar. Contohnya ialah pasar buah beras tagih. Pada pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli tidak memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Dalam pasar ini, penjual dan pembeli dapat mempengaruhi harga. Contohnya adalah perusahaan listrik negara. Peranan pasar dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat dari fungsinya. Yang pertama sebagai fungsi distribusi. Artinya, untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen, melalui transaksi jual beli produsen dapat memasarkan barangnya baik secara langsung maupun melalui perantara. Yang kedua, peranan pasar sebagai pembentukan harga. Pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga. Pasar sebagai fungsi promosi memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Untuk tugas kamu hari ini, yang pertama kamu mengerjakan kuis yang ada di Classroom ya nak. Yang kedua, kamu melakukan penelitian ke pasar di sekitar tempat tinggal kamu. Nah, langkah-langkahnya sudah Ibu jelaskan di Classroom, silahkan kamu download ya nak. Nanti setelah selesai, kamu buat laporannya dan hasilnya kamu kirimkan ke Google Classroom. Itu dia tadi video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada anak ibu yang sudah menyimaknya. Nah, langkah selanjutnya kamu mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom ya nak. Ikuti petunjuknya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.